kita. Ya, jadi sekali lagi Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi salah satu pemicu terbesar. Kenapa masih ya banyak orang yang doyan melahirkan ajaran sesat dan bahkan mengikuti ajaran sesat itu sendiri karena masih sangat minim dijelaskan ya konsekuensi hukuman apa bagi mereka yang akan Tuhan kenakan ya sebagai pemimpin penggagas lahirnya ajaran sesat itu, termasuk juga bagi para pengikut ajaran sesat itu sangat minim dijelaskan, sangat minim dikotbahkan di gereja-gereja atau persekutuan, sangat minim. Nah, maka itulah menjadi sangat penting kita membahas hukuman atau konsekuensi atau ganjaran yang pasti akan Tuhan tujukan kepada mereka, ya, pemimpin pengikut dari ajaran sesat atau persekutuan gereja sesat itu sendiri. Berangkat dari Matius pasal 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Ramsis, ya, khususnya mulai ayat yang keempat, ya, jawab Yesus kepada mereka, ya, kepada para murid waktu itu, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah artinya di zaman Yesus Bapak-bapak, di zaman para nabi PL, rupanya sudah muncul yang namanya ajaran sesat. Pengaruhnya sudah sangat begitu luar biasa. Karena saking luar biasanya dampak dan pengaruh negatif dari ajaran sesat itu, maka Yesus perlu memberikan warning, peringatan kepada para murid dengan berkata, waspadalah. Kalau kita terjemahkan arti kata waspada itu artinya apa? Berhati-hatilah. Jangan mudah percaya, jangan mudah tertipu, jangan mudah terpengaruh. Dalam pengertian yang lain, arti kata waspada itu harus mawas diri. Jaga diri, jaga hati dan pikiran, supaya kita tidak langsung mudah terpapar atau percaya dengan ajaran sesat itu. Dan kata-kata ini juga menjadi peringatan buat kita, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa memang realitasnya di zaman ini, di masa ini, ajaran sesat itu makin subur dan berkembang. Seturut dengan kemajuan teknologi informasi. Yang mana hari-hari ini, orang lagi sedang doyan-doyannya, senang-senangnya bermedia sosial. Bahkan menurut Menkominfo, orang Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling doyan, yang paling suka bermedia sosial. Entah media sosial yang mereka ikuti itu Facebook, ya, Twitter, ya, dan masih banyak lagi media sosial yang lain. Pemimpin ajaran sesat itu dan para pengikutnya melihat ini adalah ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan, untuk mengajarkan ajaran-ajaran mereka menyesatkan itu. Ditambah lagi tidak ada batas-batas yang menghalangi mereka dalam menyampaikan ajaran-ajaran mereka menyesatkan itu. Karena kenapa? Media sosial itu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Mereka bisa dengan seenaknya menyiarkan ajaran sesat mereka ya lewat media TikTok, lewat media YouTube, dan semua mata, semua telinga bisa mendengar itu dari pagi, siang, dan malam. Mulai dari anak kecil sampai dengan lansia.
Maka kata waspada ini masih relevan untuk kita pahami, untuk kita jadikan menjadi pagar dalam diri kita dan dalam diri keluarga kita dan orang-orang yang kita layani atau orang-orang di sekitar kita. Waspada. Hati-hati, jangan mudah percaya. Kalau dalam surat Rasul Paulus katakan, ujilah segala sesuatunya itu. Itu salah satu bentuk kewaspadaan. Mengapa? Karena ada 5 dikatakan banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, ini yang lebih keren. Dan bahkan berkata akulah Mesias. Tapi motif mereka untuk menyesatkan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari lama ini bisa kita dapat melihat para pemimpin ajaran sesat itu selalu di awal mula mereka mempromosikan ajarannya, selalu memakai mengklaim nama Tuhan, nama Yesus. Itu sudah menjadi rahasia umum itu di kalangan orang Kristen. 99% pemimpin pengikut ajaran sesat di dalam rangka mempengaruhi, menyesatkan orang-orang lain. Mereka memakai strategi yang paling awal dan paling mula adalah tetap memakai nama Tuhan yang sama seperti nama Tuhan kita. Dan itu sudah dibuatkan dalam Alkitab dan Yesus sendiri yang mengatakan, mereka itu akan datang memakai namaku. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat, dengan mengklaim untuk nama Tuhan, itu pasti memakai kuasa Tuhan. Belum tentu. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 23 Tuhan mengatakan 3 hal kepada mereka yang menyebut nama-nama Tuhan, berseru demi nama Tuhan, berdoa demi nama Tuhan, melayani demi nama Tuhan. Terus apa lagi? Melakukan pujian demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan tegaskan dengan jelas bahwa Tuhan yang mereka sebutkan di situ bukanlah Tuhan yang Yesus seperti yang kita percayai. Bukan. Tetapi mereka hanya sekedar memakai nama kata Tuhan untuk mengelabui dan membohongi orang-orang lain supaya mau menjadi pengikut mereka. Maka muncul 3 jawaban Yesus dalam ayat 23. Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Di sini kita lihat bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah taktik, itulah strategi, itulah cara manipulatif yang dipakai oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Di samping mereka memakai nama Yesus kita, juga mereka memakai Alkitab kita di awal. Kenapa mereka memakai Alkitab yang sama dengan kita di awal? Supaya kita tidak menaruh curiga. Tetapi, tidak lama kemudian, Alkitab kita itu akan langsung disuruh mereka kita buang. Lalu mereka gantikan dengan kitab yang sudah mereka buat, yang tidak lain isi semuanya bertentangan dengan isi Alkitab kita. Itulah yang dilakukan oleh mengapin si Buya, pemimpin pondok Nabi, gereja Mormon, ya, Saksi Yehova, gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dari China, Children of God, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi tujuan akhir daripada mereka atas semua hal itu tidak lain tidak bukan untuk menyesatkan, memutarbalikkan apa yang sudah ada dalam Alkitab, supaya kita tidak makin menjadi percaya terhadap Alkitab kita, tapi lebih percaya kepada ajaran mereka yang menyesatkan.
Maka dengan demikian, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami, untuk perlu kita sadari bahwa saya katakan tadi ini adalah strategi yang mereka pakai. Mari kita lihat yang kedua. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, lalu nanti akan loncat ke ayat 17. Boleh Pak Peter bacakan buat kita ya Pak. 2 Petrus 2 ayat Siapa? 1 sampai 3. Lalu langsung lanjut ayat 17 ya Pak. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Nabi-nabi dan Nabi-nabi dan guru-guru palsu. guru-guru palsu. Wah, kegedean ya, Wah, Pak. kegedean ya, Pak. Enggak, oke. Lanjut Pak, langsung. Mantap. Ayat 1, Ayat 1, sebagaimana nabi-nabi nabi-nabi palsu palsu dahulu tampil di tampil di tengah-tengah umat tengah-tengah Allah. umat Allah. Demikian Demikian pula di antara kamu akan ada akan guru-guru ada palsu. guru-guru palsu. Mereka akan Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, Ayat 2, banyak banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3, Tiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. tetapi Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 17, Ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Amin. Amin. Makasih Pak. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Lagi-lagi Petrus menegaskan. Dan ini lahir dari pengalaman Petrus, yang juga seringkali berhadap-hadapan dengan pemimpin ajaran persekutuan dan gereja sesat itu. Maka untuk itulah Petrus mengingatkan dengan berkata dalam ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Nah, ada kata dahulu. Berarti artinya Petrus sudah seringkali juga berhadap-hadapan dengan ajaran-ajaran sesat itu, Bapak-bapak. Di zaman dia. Kalau tadi dalam Matius pasal 24, di zaman Yesus sudah muncul. Maka Yesus mengingatkan, waspadalah. Lagi-lagi, di zaman Pak Rasul Petrus juga terjadi. Ya sudah barang tentu di zaman rasul-rasul yang lain juga terjadi sebenarnya. Ya, termasuk di dalamnya di zaman Rasul Paulus. Paulus juga banyak bicara tentang hati-hati dengan ajaran sesat. Nah, di sini Petrus mengatakan, nabi-nabi palsu itu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi. Ya, lahirnya guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu itu sebenarnya dari dalam kekristenan itu sendiri. Tetapi sayangnya mereka itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Belum sungguh-sungguh dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga paham pengajarannya menjadi bengkok. Dan mereka itu belum sungguh-sungguh memahami dan mendalami Alkitab dengan benar. Sehingga hasil dari 3 hal yang saya katakan tadi. Belum bertobat, sungguh-sungguh. Tidak juga mau dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Tidak mau belajar firman Tuhan dengan benar dan komprehensif. Hasilnya apa? Menjadi bengkok. Paham pengertiannya. Ujungnya apa? Menjadi bengkok pengajarannya. Setelah itu apa? Kesaksian hidupnya juga bengkok juga. Dan termasuk kesaksian hidup orang-orang yang mengikutinya pasti bengkok juga. Artinya apa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga itulah seringkali kita menghadapi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya ambil salah satu contohnya. Children of God. Karena apa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat.
tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak memahami Alkitab dengan komprehensif, maka mereka punya tafsir bahwa Yesus itu pernah berpoligami dengan Maria dan Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain. Maka untuk itulah children of God menafsirkan boleh memiliki istri lebih dari satu, boleh memiliki suami lebih dari satu. Dan dikatakan di sini, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Siapa yang disangkal? Yesus. Yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pemimpin pengikut ajaran sesat kalau tidak sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, masuk surga enggak ada, masuk neraka pasti. Kan itu dikatakan di sini. Ya. Jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi omong kosong kalau para pemimpin ajaran sesat itu mengatakan, percaya saya, ikut saya, engkau masuk surga. Omong kosong, bohong gitu. Dia sendiri aja masuk neraka kok. Tapi itu lagi Bapak-Bapak. Masih banyak orang Kristen yang percaya dengan omong kosong itu. Karena kenapa? Karena tidak terlalu paham Alkitabnya dengan benar. Itu persoalan. Mereka pasti akan dihukum. Mereka pasti dibinasakan oleh Tuhan. Mereka pasti masuk neraka. Ini firman Tuhan yang mengatakannya dengan jelas. Memang banyak orang yang akhirnya ikut tersesat. Ikut mereka. Dan akhirnya para pemimpin pengikut ajaran sesat itu hidup di dalam memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Bentuk hawa nafsu apa yang terpuaskan dalam diri pemimpin pengikut ajaran sesat? Satu, secara finansial. Para pemimpin ajaran sesat itu cenderung memang menjadi kaya raya. Dari mana uangnya? Dari para pengikutnya. Karena seringkali para pengikutnya itu kan harus menjual harta milik mereka untuk mereka persembahkan ke organisasi, ke gereja persekutuan, pemimpin ajaran sesat itu. Itu yang pertama. Jadi ada kepuasan nafsu secara finansial, ada kepuasan nafsu secara seks. Maka kalau kita lihat misalkan gereja setan, saya sudah singgung tadi, Children of God. Di sana kan terpenuhi kepuasan nafsu seks. Karena itu sangat dilegalkan di dalam ajaran mereka. Maka ujung-ujungnya apa? Praktek hidup para pemimpin pengikut ajaran sesat itu jauh banget daripada apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, tapi di ayat 3 ada kabar baik. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukuman dari para pemimpin pengikut ajaran sesat itu pasti ya dan amin. Tidak. Karena sudah lama hukuman. Sudah lama ganjaran. Sudah lama sanksi demi sanksi Tuhan persiapkan buat mereka. Sudah lama. Itu yang dikatakan di sini. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama. Dan kebinasaan tidak akan pernah tertunda. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih sedikit komparasi atau pembanding. Bahwa hukuman Tuhan sudah lama tersedia untuk para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat itu, dan juga kebinasaan tidak akan pernah bisa mereka hindari. Salah satu contohnya adalah waktu salah satu dari malaikat itu menjadi sombong dan ingin melawan Tuhan. Padahal kita tahu malaikat itu awalnya kan salah satu makhluk yang mulia diciptakan Tuhan ya Bapak-Bapak ya. Tapi waktu salah satu dari malaikat itu menjadi sombong dan arogan dan ingin menyamai bahkan melebihi Tuhan.
ingin mendikte Tuhan, ingin mengatur Tuhan, malaikat itu sekalipun juga dihukum oleh Tuhan. Dengan apa? Dipreteli, diambil Tuhan sebagian besar perlengkapan-perlengkapan yang pernah Tuhan berikan kepada malaikat itu. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua apa? Dia tidak lagi ada di tempat yang megah di surga bersama dengan Bapa, tapi dia sudah ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini sebagai salah satu bentuk penghukuman yang notabene itu memberikan makna dan tanda dia tidak sama mulianya seperti dulu sebelum dia menjadi iblis. Hukuman yang ketiga, setan itu tidak hanya mendapatkan hukuman di dunia ini, tapi dia juga mendapatkan hukuman yang pasti di neraka. Ini adalah pembanding bahwa para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat itu pasti akan menerima itu. Kalau kita mau terjemahkan dalam konteks di Indonesia, adakah para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat itu juga mengalami hukuman di dunia ini? Sudah banyak. Saya ambil salah satu contohnya. Bang Apin Sibuya saja sudah dijatuhi hukuman beberapa tahun masuk penjara di LP Sukamiskin. Memang hari ini beliau sudah bebas. Tapi nggak tobat-tobat juga, makin kumat juga. Dan para pengikutnya, ada juga yang masuk bui. Penggagas lahirnya gereja Children of God atau David juga dihukum di Amerika. Karena ajarannya itu sangat bertentangan prinsip-prinsip dasar yang ada di negara Amerika. Leah Eden yang menobatkan dirinya sebagai titisan Maria dan akhirnya dia menjadi Maria sungguhan, lalu dia punya 5 orang anak, lalu kelima anaknya itu dinobatkan oleh dia menjadi pemimpin 5 agama di dunia ini. Sama juga, sudah dipenjara juga dengan 5 anaknya dan juga para pengikutnya. Artinya hukuman itu ada. Bukan hanya dari Tuhan, tapi juga dari negara. Bagaimana dengan hukuman dari sesama manusia? Yang kita sebut dengan istilah sanksi sosial. Oh, itu terjadi. Terjadi. Artinya apa? Pemimpin atau ya keluarga para pemimpin pengikut ajaran sesat itu dihindari oleh masyarakat sekitar. Itu dijauhi oleh masyarakat sekitar. Saya jadi ingat. Seorang teman saya dia punya bisnis percetakan. Jadi waktu tahun 2007 ya Mangapin Sibuya, orangnya Mangapin Sibuya waktu itu datang ke percetakan teman saya ini untuk minta dicetakkan ya brosur. Tapi teman saya ini katakan begini, Pak maaf, saya tidak mencetak ajaran sesat. Bapak bayar berapapun saya tidak mau mencetak itu. Saya dengar itu dari kesaksian teman saya itu saya katakan, Bapak sudah melakukan yang benar. Dan usaha bisnis percetakan Bapak pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Bapak sudah menjaga orang lain supaya tidak terpapar dengan ajaran sesat. Bayangin kalau Bapak mencetak brosur Mangapin Sibuya, maka brosur itu akan dibaca oleh banyak orang dan itu pasti akan menyesatkan mereka. Nah, jadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 17 sangat jelas juga dikatakan di sana. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Apa artinya guru palsu itu seperti mata air yang kering? Nggak ada kuasa Tuhan.
Gak ada kuasa Roh Kudus di dalam perkataan mereka itu. Di dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka, dan juga di dalam pengajaran dan doktrin mereka, di dalam ibadah dan gereja mereka itu nggak ada kuasa Allah. Nggak ada kuasa Roh Kudus di situ, Bapak-Bapak. Itu maksudnya di sini seperti mata air yang kering. Jadi artinya apa? Doktrin ajaran khotbah mereka itu sebenarnya tanpa kuasa. Ya, bahkan dikatakan seperti kabut yang dihalaukan taubat. Artinya apa? Memang bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran sesat itu silih berganti memang. Silih berganti. Ya. Kalau waktu zamannya Mang Apil Sibuya, booming banget itu. Berbulan-bulan berbagai media televisi menyorot berita tentang. Lalu ketangkap polisi. Tapi, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul lagi ajaran sesat yang baru. Ini pun nanti akan ada masanya. Misalkan ajarannya yang siang bini. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Lagi booming kan sekarang. Tapi nanti ini akan redup. Lalu akan datang lagi yang baru nanti. Tapi dari 10 prinsip yang sudah kita pelajari, ciri tanda ajaran gereja Protestan, gak jauh-jauh dari situ. Pasti selalu salah satu dari poin-poin yang kita bahas itu yang akan menjadi fokus pengajaran mereka. Nah, dikatakan ayat 17, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang dahsyat. Tempat kegelapan yang dahsyat itu maksudnya apa? Di neraka loh itu, Bapak-Bapak. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua orang Kristen. Jangan mudah terpapar ikut-ikutan dengan ajaran sesat, walaupun mereka itu menyajikan, menawarkan berbagai kenikmatan, kemudahan, dan banyak lagi hal yang lain gitu. Karena waktu mereka diikuti itu bukan makin masuk surga. Neraka itu udah pasti dan jelas dan tepat yang terbaik mau mereka. Itu yang dimaksud dengan telah tersedia bagi mereka tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ada kata paling dahsyat dulu sini Bapak Ibu. Artinya apa? Hukuman bagi para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat 2 kali lipat dibanding mereka karena belum bertobat kepada Yesus. Karena kalau belum bertobat kepada Yesus memang betul masuk neraka. Tapi bagi para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat 2 kali lipat. Masuk surga juga, maaf, masuk neraka juga mereka. Tapi hukuman di neraka bagi mereka berkali-kali lipat. Karena mengapa? Orang ini dengan sadar atau tidak sadar atau sengaja atau tidak sengaja menyesatkan orang, menjauhkan orang, mengeraskan hati orang untuk tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Jadi semua orang percaya, semua orang Kristen harus paham. Hukuman bagi para pemimpin pengikut ajaran sesat 2 kali lipat. Maka dengan demikian, jangan ikut-ikutan. Jagai diri. Kata Yesus tadi, waspadalah. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terhipnotis. Jangan mudah percaya. Ya saya kira orang-orang Kristen harus paham, harus mengerti ini. Jangan sampai mau tertipu. Saya sering kali bersinggungan dengan pengikut yang siang bin di Facebook. Tapi selalu saya katakan, hukuman yang terbaik dari Tuhan sudah ada disiapkan untukmu. Dan pemimpinmu dan juga kalau engkau jadi pengikut atau pemimpin. 2 kali lipat hukumannya buat kamu. Selalu saya katakan. Nah, yang ketiga kita lihat dulu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukuman apa lagi? Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. Boleh Pak Atet dibacakan buat kita ya Pak Atet. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Pak Atet bacakan ya Pak. Ya, ya.
Wahyu Wahyu 22 22. sampai 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Baik, terima kasih, Kasih Pak. karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, baik. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dulu penjelasan saya dari ayat 20 untuk lebih memperjelas arti ayat 18 dan juga ayat 19. Saya mulai dari ayat 20. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Kesaksian tentang mana maksudnya? Ya, kesaksian yang mana? Semuanya maksudnya itu apa? PL, kitab-kitab PL, kitab-kitab PB, itu semuanya bersumber dan berasal dari Tuhan. Itu satu. Yang memilih para nabi di PL dan juga para rasul di PB, itu juga adalah Tuhan sendiri. Artinya apa, Bapak? Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita naik ke 18. Kalau ada orang yang menambahkan kitab PL, artinya ada tambahan kitab, ada kitab lain yang ditambahkan ke kitab PL, atau ada Alkitab tambahan yang ditambahkan di luar daripada PB. Artinya apa? Ayat 18 berkata, Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka. Persis seperti yang ditulis dalam Alkitab. Maka untuk itulah sebenarnya seringkali saya katakan kepada para pemimpin pengikut ajaran sesat. Kitab yang kalian punya itu adalah bagian daripada penambahan. Maka itu bertentangan dengan firman Tuhan. Para pemimpin acara persekutuan sesat itu bapak-bapak, seringkali juga mereka menobatkan diri, memproklamirkan diri menjadi nabi, dan juga menjadi rasul. Itu adalah bagian dari penambahan. Karena tidak diperbolehkan lagi ada nama nabi baru atau ada nama rasul baru. Selain daripada yang sudah tertulis dalam Alkitab. Untuk itu selalu saya katakan, malapetaka-malapetaka yang sudah dicatat di dalam Alkitab, yaitu apa? Hukuman-hukuman yang sudah dicatat dalam Alkitab, baik hukuman di dunia dan hukuman di akhirat di neraka, pasti akan datang menghampiri. Karena tadi dalam episode dikatakan sudah lama tersedia hukuman untuk mereka. Kan kecenderungan para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu kan mereka suka mengurangi. Baik nama kita PL dan PB, untuk mengurangi nama Nabi di PL dan nama Rasul di PB. Dan sebaliknya, kalau mereka tidak mengurangi, menambah. Kita baru, kita suci baru. Di luar daripada PL dan di luar daripada PB. Menambahkan diri mereka sendiri menjadi nabi atau menjadi rasul. Dan sama hukumannya. Tuhan sudah siapkan juga hukuman yang terbaik buat mereka. Itu malapetaka-malapetaka atau hukuman demi hukuman yang sudah pernah tercatat di dalam Alkitab. Baik hukuman di dunia dan juga bagi hukuman di neraka. Bahkan di ayat 19 jelas bagi mereka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Artinya mereka tidak ada yang masuk surga. Kecuali kalau mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan.
mereka pada dasarnya mengalami hukuman di dunia ini, tapi juga mengalami hukuman di akhirat, masuk neraka. Nah, jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini harus kita jelaskan kepada orang-orang Kristen, kepada semua umat Tuhan. Karena saya katakan tadi, ya, datangnya munculnya sebagian besar pemimpin ajaran sesat itu kan dari dalam kekristenan, dari kalangan orang Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh bertobat, tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, dan juga tidak mau mendalami Alkitab dengan benar. Ini harus kita sampaikan, ini harus kita ajarkan kepada orang-orang Kristen, kepada anggota keluarga kita. Apalagi saya katakan dari media sosial, lewat handphone. Kita tidak bisa lagi menjagai anak-anak kita itu harus selalu menonton, melihat hal yang dari firman Tuhan. Nggak bisa. Karena kenapa? Handphone itu kan selalu melekat dengan mereka. Maka perlu kita ingatkan, perlu kita sampaikan, hati-hati dengan ajaran-ajaran menyesatkan itu. Karena tidak membuat orang masuk surga, tapi masuk neraka. Tidak membuat orang makin lebih baik, makin rusak dibuat mereka. Maka tidak aneh Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya masih ingat persis. Ya, waktu mengapa si WA menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang gagal 2 kali. Para pengikutnya itu kan datang dan berkumpul di Bale Endah dari seluruh Indonesia. Dan waktu mereka datang ke Bale Endah, Bandung Selatan, mereka menjual rumah mereka, harta milik mereka, perhiasan mereka. Bahkan istri dan anak-anak suami mereka yang tidak mau ikut datang ke Bandung, ikut acara mengapin, mereka ceraikan. Termasuk juga usaha dan pekerjaan mereka. Ada sebagian ASN. Mereka memilih resign. Mereka meninggalkan usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Dan hasil daripada semua usaha bisnis mereka, mereka persembahkan untuk pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Jadi, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat mengerikan sebenarnya. Dan yang lebih fatal lagi, bukan hanya materi yang dirampok dari para pengikutnya, tapi apa? Para pengikutnya seringkali juga diperlakukan secara tidak manusiawi. Artinya apa? Dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Bahkan kalau kita mengacu kepada gereja setan, bukan hanya pengikutnya harus memuaskan nafsu pemimpin gereja setan itu, tapi apa? Mereka juga harus rela mempersembahkan nyawa mereka sendiri, darah mereka sendiri, sebagai kurban perjamuan kudus dalam konteks pemahaman gereja setan. Maka untuk itulah di gereja setan, perjamuan kudusnya itu, anggurnya itu bukan seperti yang biasa kita pakai, tapi darah dari para pengikut mereka yang dianggap orang masih baru. Bayangin Bapak-Bapak, berlapis-lapis, berlipat-lipat ganda, dirampok pemimpin ajaran sesat itu dari orang-orang baru yang mau bergabung dengan mereka. Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan 7. Boleh Pak Ridwan bacakan buat kita ya Pak? Matius pasal 18 ayat 6 sampai 7. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Suaranya masih di mute ya Pak, mangga di-unmute dulu ya Pak. Belum Pak, belum. Masih di mute Pak suaranya. Oke. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada
lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Baik, terima kasih. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, screenshot dari Matius pasal 18 ayat 6 sampai 7. Makin luar biasa kita lihat. Hukuman yang pasti Tuhan tujukan, pasti Tuhan berlakukan, pasti Tuhan kenakan kepada pemimpin ajaran ya dan bahkan pengikut gereja persekutuan sesat itu. Jelas sekali dikatakan di sana. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil saja, baru salah satu loh Bapak-Bapak, dari anak kecil yang disesatkan saja, salah satu, hukumannya sudah 2 kali lipat. Apalagi menyesatkan lebih dari 1 orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang disesatkan loh Bapak-Bapak oleh para pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Maka Tuhan bilang begini, bagi para pemimpin pengikut ajaran sesat itu Tuhan bilang, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ada 2 hukuman. Ada 2 kali lipat hukuman konsekuensi yang Tuhan tujukan dan pasti kepada para pemimpin pengikut ajaran sesat itu di dalam Matius pasal 18 ayat 6 sampai 7. Yang pertama dikatakan di sini sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kasih salah satu contoh. Batu kilangan itu ibarat begini loh Bapak Ibu. Jadi satu batu yang gede, ya. Sebelum orang ini ditenggelamkan, ya, diikatkan dulu batu ke lehernya. Tujuannya apa? Untuk menambah berat, untuk menambah beban berat di dalam tubuhnya. Oke? Artinya apa? Waktu satu batu aja diikatkan ke lehernya udah sakit kan Bapak-bapak? Itu hukuman yang pertama. Lalu tenggelamkan dia, kata Tuhan, ke dalam laut. Maka apa yang terjadi? Batu yang sudah diikatkan ke leher orang itu, lalu orang itu ditenggelamkan ke laut, maka sudah pasti posisi orang itu di dalam laut pasti di kedalaman yang paling dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti nggak bisa kesempatan dia bernapas dan hidup lagi, Bapak-bapak. Karena batu yang sudah diikatkan ke dia, menahan dia di bawah dasar laut yang paling dalam itu. Dan akhirnya pasti dia akan mati total. Ini bicara masalah hukuman berkali-kali lipat. Maka untuk itu saya katakan tadi, tidak heran kalau seringkali Tuhan memakai pemerintah menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukum para pemimpin ajaran gereja dan pengikut gereja persekutuan sesat itu. Dengan cara apa? Mereka dimasukkan ke penjara. Bahkan mereka harus dikasih sanksi sosial. Dengan artinya apa? Dipertontonkan kepada halayak banyak orang. Dan waktu mereka tidak mau juga ada bertobat, kehidupan kebinasaan di neraka sudah pasti tersedia buat mereka. Dan posisi mereka di neraka pun dikatakan di neraka yang paling dalam. Lagi-lagi itu bicara masalah tentang hukuman mereka di neraka bukan hanya mengalami proses pembakaran, tapi ada penganiayaan yang luar biasa. Itu pasti akan datang menghampiri para pemimpin pengikut ajaran gereja persekutuan sesat. Termasuk di dalamnya, ya, yang sudah kita bahas di hari-hari yang lalu. Maka saya katakan tadi, pemimpin gereja Children of God itu juga meninggal, ditembak oleh tentara Amerika.
Ya. Jadi rata-rata kehidupan para pemimpin ajaran sesat itu berakhir dengan tragis. Yang Xiang Bin, yang dipertuhankan, menjadi Yesus kedua kali, yang menggagas lahirnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa, sama, dia diburu di China. Maka dia lari ke Amerika. Dan bahkan para pengikutnya banyak ditangkap oleh polisi China. Nah ini orang Indonesia harus tahu. Dan itu sudah ada beritanya di berbagai media massa, media elektronik. Udah ada kok. Jadi apa? Kalau orang Indonesia masih percaya dengan ajarannya yang Xian Bin, boros sekali. Maka apa? Harus baca, harus lihat. Melek informasi. Ini penting kita paham. Nah, maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu Yakobus pasal 3 ayat 1. Pak Ramsis boleh dibacakan buat kita Pak Ramsis. Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 Yakobus ayat 1. 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagian guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak sampai terjerembab, terpapar dengan ajaran sesat, atau supaya jangan sampai kita menyesatkan orang, Bapak-Bapak. Hati-hati untuk mengajar orang. Hati-hati mengajarkan firman Tuhan. Hati-hati mengkhotbahkan firman Tuhan. Jangan sembarangan dan juga jangan serampangan. Karena Yakobus katakan di sini, banyaknya yang kita seberapa banyak yang kita ajarkan, bahwa setiap apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, akan apa yang kita khotbahkan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah alasannya kenapa saya tidak pernah henti-henti untuk terus-menerus mendalami, mempelajari Alkitab. Walaupun secara gelar saya sudah mentok, nggak ada lagi gelar di bidang teologi yang tersedia buat saya. Tetapi sampai hari ini, terlepas dari gelar-gelar teologi tadi Bapak-Bapak, saya masih tiap hari belajar konsisten, membaca, merenungkan, melakukan itu dia. Mengapa? Karena saya mau setiap apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan itu jangan jauh dari maksud dan tujuan Tuhan. Jangan sampai menyesatkan orang. Karena itu berbahaya, hukumannya 2 kali lipat. Inilah yang tidak disadari oleh pemimpin pengikut ajaran sesat itu, Bapak-Bapak. Mereka dengan seenaknya mengajarkan, mengkhotbahkan sesuka hati mereka firman Tuhan itu. Tapi maksud dan tujuannya jahat. Maka untuk itu Tuhan katakan, sudah tersedia hukuman yang paling tepat, yang paling relevan buat mereka. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengajarkan, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada orang lain, pastikan dulu apakah persiapan kita sudah benar atau tidak. Apakah pemahaman dan pengertian kita terhadap ayat demi ayat dan kitab demi kitab dalam Alkitab sudah benar atau belum? Jangan-jangan sampai khotbah kita, ajaran kita menyesatkan orang lain. Karena pertanggungjawabannya sangat berat. Dikatakan di sini, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena kita sudah menjadi sumber informasi, sumber pengajaran kepada orang-orang yang kita hati. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mudah mempercayakan orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya tidak tahu track record hidup orang itu, kalau saya tidak pernah ajarin orang itu tentang firman Tuhan,
Saya tidak mudah langsung mempercayakan dia mengajar atau berkhotbah. Ada orang berkata begini, Pak Tony, kalau di persekutuan saya Pak, nggak pernah ditanya. Ya, udah pernah baca Alkitab itu belum? Udah pernah mendalami Alkitab itu belum? Nggak pernah. Tapi sudah didorong harus menyampaikan firman. Sudah diwajibkan harus berkhotbah. Saya bilang hati-hati. Pengajaran khotbah keluar dari mulut kita harus kita bertanggung jawab. Maka waktu itu saya bilang, pelayanan itu saya kira harus perlu belajar Alkitab dengan benar. Pemimpin pelayanan persekutuan gereja itu harus perlu belajar Alkitab dengan benar. Jangan suruh orang mengkhotbahkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Tapi orang itu tidak pernah diperlengkapi, diajar, tapi sudah didorong dan diwajibkan. Ayo, kau bawa firman Tuhan. Hati-hati, penyesatan berpotensi besar terjadi. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memakai model Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus aja datang kepada para murid, ya, para murid itu tidak langsung disuruh mereka khotbah, mengajarkan firman, memberitakan Injil, enggak. Para murid itu dimuridkan, dilatih, diajar, dibimbing, didampingi, dikasih model dan contoh konkret dan pengalaman, baru mereka diutus untuk memberitakan Injil. Bahkan barulah setelah Tuhan Yesus pergi ke surga, mau pergi ke surga, penugasan itu menjadi sangat nyata dan konkret dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah, ajarlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penugasan berkhotbah, penugasan menginjil, memberitakan firman secara masif, itu baru Yesus tegaskan dengan jelas secara lugas. Setelah beberapa tahun dia melatih, membimbing, mengajar, mendampingi para murid. Bukan pada waktu para murid itu dikumpulin lalu langsung disuruh mereka menginjil. Nggak ada itu Bapak-Bapak. Maka aneh bagi saya, kalau ada gereja persekutuan, sudah langsung menyuruh, memaksa pengurusnya, pengikutnya apa? Ayo bagi firman kalian. Saya bilang hati-hati, penyesatan bisa terjadi. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pelayanan saya koreksi, saya kritik. Karena mewajibkan pengurusnya, orang yang tergabung dalam pelayanan itu, wajib kalian berbagi firman. Saya bilang, lo udah pernah latih dia belum bagaimana memberitakan firman? Lo udah pernah ajarin dia belum tentang ayat demi ayat itu? Dia mau mengajarkan apa? Saya bilang. Maka apa yang terjadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tidak aneh. Kalau akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah berbagi firman dalam persekutuan itu, hidupnya munafik. Usahanya, bisnisnya kacau. Tipu sana, tipu sini. Istrinya di mana-mana. Bahkan ada yang sampai 3 kali loh Bapak-bapak. Gagal nikah. Tapi dia khotbah setiap fellowship. Hati-hati. Maka Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gak heran bagi saya. Kalau ada banyak orang di pelayanan itu, lama-kelamaan hilang. Karena kenapa? Hidup orangnya nggak benar. Rumah tangganya rusak. Bisnisnya kacau balau. Tipu sana, tipu sini. Itu saya udah lihat dengan mata kepala dan bukan hanya 2-3 orang. Puluhan orang. Maka suatu saat saya ketemu dengan pemimpin. Saya katakan begini, Pak hati-hati loh ya Pak. Dengan yang Yakobus pasal 3 ayat 1 itu loh Pak. Bapak latih dulu.
Bapak bimbing dulu orang itu firman Tuhan, tentang memahami firman Tuhan, baru boleh diajar, baru disuruh dia khotbah. Tapi kalau dia belum tahu memahami dengan benar firman Tuhan, jangan coba-coba dipaksa, saya bilang. Dia bisa menyesatkan orang, sampai menyesatkan diri sendiri. Dan itu akan merusak integritas pelayanan ini, pelayanan yang Bapak pimpin, saya bilang. Maka Bapak yang dikasih oleh Kristus, dia katakan, Pak Tony udah deh. Saya minta Pak Tony untuk bimbing orang-orang saya layani. Karena saya rindu Pak Tony perlengkapi dulu mereka, supaya mereka bisa untuk melayani bersama dengan saya. Benar. Tapi pemimpin yang lainnya nggak gitu konsepnya. Maka saya bilang, nggak aneh. Kalau di mana? Di pelayanan yang dia pimpin itu baku hantam. Rumah tangganya kawin cerai. Bayangin Bapak Ibu. Pemimpin sebuah pelayanan. Ya. Berzina. Padahal dia setiap kali fellowship, dia khotbah terus. Berzina dengan istri orang. Luar biasa. Saya sangat takut dengan firman Tuhan. Maka saya tidak mau memberitakan firman, mengajarkan, mengkhotbahkan kalau saya tidak mendalami, tidak memahami, tidak mengerti. Karena ada pertanggungjawaban yang akan tertujukan kepada saya. Ini yang juga saya kira tidak dipahami oleh banyak orang Kristen, Bapak-Bapak. Sehingga apa? Memberitakan firman Tuhan itu seperti dianggap makan kacang goreng gitu. Seenaknya. Sesuka hatinya. Dan dia kira nggak ada pertanggung jawab. Ke mahasiswa saya, selalu saya katakan, saya tidak akan pernah mau mempercayakan kalian untuk menyampaikan firman Tuhan kalau kalian belum sampai pada tahap demi tahap dalam proses pengajaran pembimbingan yang saya lakukan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Kristus, saya sangat bersyukur Bapak-bapak masih punya hati menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan seperti ini. Karena ini adalah salah satu cara mempersiapkan Bapak-bapak untuk benar-benar memahami firman Tuhan. Dan juga akhirnya Bapak-bapak menjadi benar hidupnya, benar cara berpikirnya, benar sikapnya, benar tingkah lakunya, benar cara berbisnisnya, benar cara melayaninya, benar juga untuk cara menyampaikan, mengkhotbahkan firman Tuhan. Jadi hati-hati. Jadi jangan kita menganggap bahwa ya saya dipercaya gitu. Hati-hati loh. Ada orang juga dia buru gelar STH, MTH sampai doktor teologi loh. Motivasinya apa? Supaya setiap kali fellowship dia ikut. Saya bilang gelar itu belum tentu ya sudah otomatis dia dipaham firman Tuhan, saya bilang. Apalagi sekolah di mana dia cari gelar itu adalah sekolah bodong. Artinya apa? Tidak kredibel. Tidak punya kurikulum yang jelas. Maka saya bilang, kalau masih ada orang undang dia ini nih, berarti orang itu memang sadar dia mau disesatkan, saya bilang. Tapi kalau orang yang seperti ini, saya tidak akan pernah undang di pelayanan saya. Karena kenapa? Akan menyesatkan orang yang saya layani. Ada dulu itu Bapak-bapak. Karena dia mengaku. Ngapain Bapak ambil gelar S1, S2, S3, teologi? Dia bilang, supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan setiap fellowship, katanya. Padahal, dia belajar di sekolah teologi itu apa? Nggak ada kurikulumnya. Jadi gelar bodoh, nggak ada ilmunya sebenarnya. Jadi dia hanya bayar, ijazah palsu. Ya, udah bayar, dapatnya palsu pula. Ini harus dipertanggungjawabkan. Kata Yakobus, jelas. Jadi tidak mudah langsung mengajar, menyampaikan, mengkhotbahkan firman, nggak ada pertanggungjawaban di sini. Karena kenapa? Ada potensi kita salah paham, salah mengerti, akhirnya pemahaman kita yang salah itu tersebar luas kepada orang yang kita ajar atau orang yang kita khotbah. Adakah hukuman negara yang berlaku bagi para pemimpin pengikut ajaran sesat? Ada. Pasal 156 huruf A KUHP. Ya. Pasal ini bicara tentang pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan atau penistaan agama. Di mana istilah pasal ini adalah dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun
Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia, maka orang itu bisa dituntut dengan pasal ini. Mengapin si Buaya dituntut dengan pasal ini? Maka masuk buih di LP Sukamiskin. Lia Eden dituntut dengan pasal yang sama. Pengikut saksi Yehova di zaman Soeharto dituntut juga dengan pasal yang sama. Sehingga mereka banyak masuk penjara. Karena kebetulan waktu itu, ya, bapak saya bertugas di kejaksaan. Ya, waktu zaman Soeharto kan, bagian kejaksaan yang bertugas untuk mengamankan pengajaran-pengajaran sesat di Indonesia. Nah, waktu itu, bapak saya banyak menangkap orang pengikut saksi Yehova. Banyak dijebloskan di penjara. 5 tahun penjara. Nah, ini ada hukumannya. Jadi sekali lagi, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti ada hukuman bagi para pemimpin, tapi juga sekaligus bagi para pengikut dan juga penyebar ajaran, persekutuan, gereja, sesat itu sendiri. Saya berharap ini menjadi bahan jangan sampai gara-gara kita orang lain tersesat. Tapi biarlah kita menjadi saluran berkat yang tegak lurus untuk memberkati orang lain. Saya berdoa, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus boleh membagikan apa yang kita dapatkan hari ini kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.